Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Alproge akan mempresentasikan proposal tugas besar kami. Pertama-tama, kami anggota kelompok yang pertama Firman Martua Lumban Raja, yang kedua Irfan Riyadin, yang ketiga Muhammad Wildan Restu Aji, yang keempat Muhammad Irfan Ramadhani, yang kelima Syarif Harun Al-Rasyid, yang keenam Yogi Maulana Ritonga. Kami di sini akan membuat program kasir rumah makan. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman di era globalisasi ini, manusia dituntut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin banyaknya perangkat lunak, software, dan semakin meningkatnya kecanggihan perangkat keras hardware, maka perangkat komputer sebagai alat bantu menjadi semakin berperan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tersedianya bahasa-bahasa pemrograman komputer seperti Python, C++, dan lain-lain, sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam bidang tertentu, sebagai mesin kasir pada sebuah toko di mana mesin kasir mempermudah penjual dalam melakukan proses pembayaran. Tujuan yang pertama, mempercepat proses perhitungan pembayaran dan pembelian. Yang kedua, mempermudah kasir untuk melakukan input pada barang yang dibeli. Yang ketiga, membuat customer nyaman akan rincian yang cepat dan tepat. Tahapan metode. Yang pertama, membuat aplikasi sesederhana mungkin agar cepat melayani proses customer dengan waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya ada pendahuluan. Next. Latar belakang. Kasir merupakan bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Mesin kasir atau yang sering disebut juga dengan cash register merupakan peralatan elektronik dan juga mekanik yang digunakan untuk mencatat dan menghitung transaksi penjualan dari sebuah badan usaha seperti supermarket, minimarket, kafe, restoran, dan banyak lagi lainnya. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan, yaitu usulan sistem pelayanan yang akan memudahkan pemrosesan transaksi penjualan dan memperpendek waktu tunggu dari setiap pelanggan yang Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri merupakan sebuah alat komunikasi antara manusia dengan perangkat komputer yang berkembang dengan teknologi saat ini. Nah, bahasa pemrograman ini telah menjadi sebuah primadona tersendiri. Nah, bahasa pemrograman ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level programming language, ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level programming language, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu high level programming language. Selanjutnya yaitu ada perangkat komputer.
Nah, perangkat komputer itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat keras pada komputer yang didefinisikan sebagai bagian fisik pada komputer yang mempunyai fungsi berbeda-beda di setiap pemrosesannya. Adapun jenis dari perangkat keras yaitu perangkat keras input yang dimana berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam memori sistem komputer. Selanjutnya yaitu ada software atau biasa disebut juga dengan perangkat lunak, yaitu program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang sering disebut dengan device driver. Nah, untuk melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software yang lain, dan lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman, dan lain-lain. Selanjutnya ada Python. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman interperatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Nah, Python ini diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang beserta komprehensif. Nah, Python ini mendukung ulti paradigma pemrograman utamanya namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Lalu selanjutnya variabel. Variabel Python adalah suatu tempat yang tersedia di dalam memori komputer yang dicadangkan untuk menampung data, baik itu dalam bentuk huruf, rangkaian huruf, atau ekuivalen dengan kata atau kalimat, angka, atau bilangan bulat atau desimal, atau karakter khusus. Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat program dijalankan. Selanjutnya flowchart-nya. Dimulai dari mulai, lalu masukkan pilihan menu, lalu masukkan porsi, lalu jadi memesan makanan. Apabila tidak akan terulang ke mulai, apabila iya akan memilih menu, lalu pesanan akan diproses. Setelah itu akan bayar di kasir. Setelah itu pelanggan menerima bon dan uang dikembalikan. Setelah itu selesai. Adapun juga pembagian tugas. Di sini ada Muhammad Irfan Ramadhani sebagai membuat proposal dan program, kemudian Firman Martua Lumandraja sebagai membuat program, dan juga Muhammad Ulil dan Restu Aji membuat program, Syarif Harun Al-Rashid membuat program, Irfan Riyadin membuat PPT dan program, dan terakhir Yogi Maulana Ritonga sebagai pembuat program juga. Selanjutnya ada target hasil. Jadi target hasilnya itu ada 3, di mana pertama itu dapat menampilkan berbagai pilihan menu makanan yang akan dijual. Yang kedua itu dapat mengetahui harga makanan dan menghitung kembalian. Serta yang ketiga dapat menghasilkan struk barang belanjaan yang berisikan sub total harga, dan kembalian. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mungkin bisa dimaafkan, dan kami berharap besar kepada Bapak untuk meng-ACC proposal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.